A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala habibi qulubil alamin sayyidil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan nikmatnya maka kita bisa kembali bersama-sama melanjutkan perkuliahan kita ini. Salam dan salawat semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada ahlul bait beliau, khususnya para ma'sumin salamullah alaihim ajmain. Mudah-mudahan kita semua kelak memperoleh syafaat dari beliau-beliau, amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita masuk ke sesi yang ke-10 ya, tentunya dengan mata kuliah usul fikih 1. Nah, pada sesi yang ke-10 ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita, dan kali ini berkaitan dengan imarat-imarat zanniyah berikutnya, yaitu tentang qiyas atau tentang analogi, di mana seperti yang kita ketahui bersama bahwa istilah qiyas ini bukan istilah yang aneh bagi kita, bukan istilah yang asing bagi kita, tapi ia merupakan istilah yang sudah sering kita mendengarnya. Nah, dalam pembahasan qiyas ini kita akan menjelaskan pertama berkaitan dengan berkaitan dengan pengertian daripada qiyas itu sendiri. Setelah kita menjelaskan makna ataupun pengertian daripada qiyas atau analogi, selanjutnya kita akan menyebutkan, menjelaskan juga beberapa jenis dari qiyas itu sendiri. Lalu yang terakhir yang akan kita uraikan adalah terkait dengan dalil-dalil tentang kehujahan qiyas. Apakah qiyas ini bisa dijadikan sebagai landasan, dasar, dalil untuk kemudian kita bisa menetapkan hukum syar'i. Nah, dalam ilmu usul fikih, penerapan suatu hukum syariat terhadap suatu persoalan yang serupa, yang tidak ada hukumnya dalam teks-teks agama, itu disebut qiyas. Jadi kalau ada misalnya sesuatu, di mana sesuatu itu ada hukumnya di dalam fikih, tapi muncul sebuah problem yang lain, ada persoalan yang lain, di mana persoalan tersebut kita tidak temukan hukumnya di dalam fikih, di dalam Al-Quran atau sumber-sumber yang ada. Maka sebagian fuqaha menggunakan teori qiyas ini, menggunakan kaidah qiyas ini untuk kemudian memutuskan bahwa karena persoalan yang ini itu tidak ada dalil Al-Qur'annya, tidak ada dalil riwayatnya, kita punya qiyas, punya kaidah qiyas. Dan kebetulan permasalahan ini sama persis dengan permasalahan yang ada hukumnya dalam Al-Quran. Maka berdasarkan
hal tersebut, maka kita putuskan bahwa hukum sesuatu ini adalah sama seperti yang ada riwayatnya, yang ada ayat-ayatnya. Nah, sebagai contoh misalnya dalam teks agama atau dalam nas, ada nas dalam syariat disebutkan bahwa meminum minuman yang sifatnya memabukkan, baik itu misalnya dari anggur yang haram, jadi berubah menjadi minuman keras. Namun hukum minuman keras dari kurma itu tidak disebutkan. Jadi yang disebutkan itu adalah anggur yang minuman keras yang terbuat dari anggur misalnya. Itu jelas ada nasnya, ada teks agamanya bahwa itu adalah haram. Tapi ada yang kemudian misalnya membuat minuman keras itu dari kurma, buah kurma. Bagaimana hukumnya itu? Nah, di dalam Al-Quran, di dalam riwayat tidak disebutkan bahwa minuman keras yang terbuat dari kurma itu haram. Tetapi berdasarkan kaidah kias itu juga bisa dikategorikan haram. Jadi jika atau apabila misalnya kita menganggap minuman arak atau minuman memabukkan dari kurma haram karena arak kurma itu memabukkan seperti halnya anggur, maka itu dianggap sebagai penggunaan atau penerapan kaidah qiyas itu. Nah, perlu diketahui bahwa pengertian qiyas di dalam ilmu usul fikih dan fikih itu berbeda misalnya dengan makna atau istilah qiyas yang ada di dalam ilmu logika. Nah, ini sebagai catatan supaya teman-teman bisa membedakan, karena di dalam ilmu logika juga digunakan istilah qiyas. Di dalam ilmu fikih atau ilmu usul juga ada istilah qiyas. Nah, adapun qiyas yang ada dalam istilah ilmu usul fikih itu berarti atau bisa dikatakan sebagai analogi, atau dalam istilah ilmu mantiknya, ilmu logikanya disebut tamtsil. Nah, itu. Sementara kias yang ada di dalam ilmu logika itu yang biasa diterjemahkan sebagai silogisme itu dianggap sebagai bentuk penalaran yang sifatnya valid. Ini sebagai poin penting atau catatan penting yang teman-teman harus perhatikan. Karena terkadang istilah-istilah itulah yang membuat kita kebingungan. Nah, setelah kita menjelaskan tentang pengertian daripada qiyas secara sederhana, maka selanjutnya adalah mengenai jenis-jenis daripada qiyas itu. Karena kalau kita mau menelusuri, mencermati kitab-kitab usul fikih itu, maka kita akan menemukan begitu banyak jenis atau macam daripada qiyas itu. Dan qiyas yang paling cukup tenar, yang paling cukup populer lah istilahnya, serta paling banyak digunakan itu adalah seperti qiyas mansusul illat. Kedua adalah qiyas mustambatul illat. Dan yang terakhir disebutkan di sini adalah qiyas aulawiyat, dan masih banyak lagi qiyas-qiyas yang tentunya ya harus secara khusus membahas tentang qiyas itu. Dan kita di sini tidak akan menyinggung hal tersebut. Nah, sekedar menjelaskan
kias-kias yang barusan kita sebutkan supaya kita sedikit banyaknya mengenal apa itu kias. Nah, dikatakan bahwa yang pertama itu adalah kias al-mansusul illah. Apa itu yang dimaksud dengan kias al-mansusul illah? Yang dimaksud kias mansusul illah itu adalah kias yang illatnya atau sebabnya itu dinyatakan dengan jelas dalam hukumnya, di dalam nas, di dalam teks itu. Misalnya jika disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa Anda tidak boleh minum miras, minuman keras dari anggur karena memabukkan, maka sebab keharamannya itu adalah karena memabukkan itu. Jadi yang harus digarisbawahi, illatnya itu, sebabnya itu adalah memabukkan. Nah, kias ini disebut juga dengan kias jali atau musarrahul illah. Kias yang illatnya itu disebutkan dengan eksplisit, secara eksplisit. Nah, seperti contoh yang kita sebutkan sebelumnya bahwa ketika disebutkan memabukkan, maka setiap yang memabukkan itu berdasarkan kias ini itu adalah sesuatu yang diharamkan. Misalnya ada benda, ada bara, ada seperti kurma tadi itu dibuat menjadi minuman keras dan memabukkan. Nah, karena ini kan kurma ini tidak ada di dalam, tidak ada nasnya, tidak ada teksnya, tidak ada pernyataannya di dalam sumber-sumber yang ada. Tapi karena dia memiliki kategori memabukkan itu, maka ia dikategorikan, dikelompokkan sebagai sesuatu yang diharamkan berdasarkan kaidah kias mansusul illah ini. Itu yang pertama tentang jenis-jenis daripada kias. Jenis yang kedua terkait dengan kias ini adalah kias mustambatul illah. Nah, dalam kias mustambatul illah ini, sebab atau illat daripada hukumnya itu tidak terdapat pada hukum tersebut, tidak terdapat di dalam hukum tersebut. Tetapi seorang fakihlah yang kemudian dengan segala daya upayanya mencoba untuk menebak, mencoba untuk mengatakan bahwa illat atau sebab dari hukumnya itu adalah hal ini misalnya. Jadi tidak disebutkan secara eksplisit di dalam teks, di dalam naskah. Tapi yang menentukan, yang menetapkannya itu adalah siapa? Mujtahidnya itu atau faqihnya sendiri yang mengatakan bahwa illat atau sebab dari diharamkannya hal tersebut itu dikarenakan sebab ini misalnya. Jadi si faqih itu sendiri yang menentukan berdasarkan, makanya disebut mustambatul illah, sesuatu illat yang diistimbat oleh si faqih itu, illat yang disimpulkan oleh si faqih, illat yang ditebak oleh si faqih itu. Nah, istilah lain daripada kias ini disebut sebagai kias khafi. Kias yang illatnya itu khafi, yang tersembunyi, tidak jelas. Seperti itu. Nah, berikutnya yang ketiga terkait jenis-jenis kias, yaitu kias aulawiyat. Nah, apa yang dimaksud dengan kias aulawiyat ini? Nah, dalam kias jenis ini sebab hukum atau illatul hukmnya itu
yang ada pada yang ada pada pokok, yaitu hukum yang ada di dalam naskah, misalnya di dalam di dalam teks agama, di dalam ayat Al-Quran atau riwayat misalnya, itu lebih kuat daripada far'inya, yaitu hukum cabangnya. Oleh karena itu, jika misalnya di hukum asalnya itu haram, maka di hukum far'inya itu diharamkan juga dalam bentuk yang lebih kuat. Dan jika di hukum asalnya itu wajib, maka di hukum far'inya harusnya lebih kuat dari sisi wajibnya, yaitu lebih wajib lagi. Misalnya di dalam Al-Quran disebutkan bahwa tidak boleh berkata kepada orang tua, kata-kata yang sifatnya menghina kepada orang tuamu. Jangan, wala taqul lahuma uffin. Nah, itu jangan sekali-kali mengatakan kepada orang tuamu. Maka berdasarkan hal ini bisa dipastikan bahwa hukum memukul orang tua itu jelas-jelas diharamkan. Karena apa? Karena hukum asalnya kan menyebutkan saja itu adalah sesuatu yang dilarang. Lebih-lebih lagi kalau misalnya memukul orang tua itu adalah hal yang sangat diharamkan. Nah, ini disebut dengan qiyas aulawiyat. Karena memukul orang tua itu lebih buruk daripada mengucapkan kata-kata yang sifatnya menghina saja, seperti itu. Ini adalah qiyas aulawiyat. Nah, itu jenis-jenis atau sebagian daripada pembagian tentang qiyas itu sendiri. Nah, selanjutnya hal yang tentu perlu kita garis bawahi adalah terkait dengan dalil-dalil yang mendasari qiyas itu sendiri. Nah, persoalan qiyas ini tentu merupakan salah satu perbedaan teoritis yang terkenal antara kalangan Muslim Syiah dan kalangan Muslim Sunni. Dalam mazhab Syiah, ya, karena banyaknya riwayat dari para imam maksum alaihimussalam yang melarang keras tentang penggunaan qiyas, maka qiyas itu dianggap tidak valid, dianggap tidak mu'tabar untuk digunakan di dalam mengistimbat dan menyimpulkan hukum-hukum fikih. Tetapi berbeda dengan kalangan dari Muslim Sunni atau kalangan ahlu sunnah, di mana beberapa fuqaha Syiah seperti misalnya Ibnu Junaid al-Iskafi menganggap qiyas itu sebagai hal yang mu'tabar. Sosok yang banyak menggunakan qiyas dalam fikih adalah Abu Hanifah. Namun kalau mau lihat perkembangan yang terjadi terkait dengan qiyas ini, ya tentunya terjadi transformasi di situ. Terjadi perubahan-perubahan yang cukup luar biasa terkait pemahaman kita, ya qiyas yang mana yang dimaksud, yang dilarang oleh Ahlul Bait itu. Ini tentunya lagi-lagi membutuhkan penjelasan tersendiri. Nah, jadi itu yang perlu kita jadikan sebagai catatan, bahwa ya qiyas ini dari segi kemuktabarannya itu juga perlu kita perhatikan. Sama seperti misalnya qiyas aulawiyat itu. Nah, kalau qiyas yang dimaksud adalah yang pertama adalah qiyas mansusul illah, itu kan jelas-jelas bisa dijadikan sebagai hujjah. Jadi dari segi kemuktabarannya
tidak perlu dipertanyakan kalau seperti itu. Karena mansusul illatnya itu disebutkan di dalam nas. Adapun misalnya seperti kias yang mustambatul illah itu mungkin yang jadi problem. Tapi kias aulawiyat juga itu adalah hal yang masuk dalam pertimbangan bahwa itu boleh digunakan kalau seperti itu maksudnya. Tapi larangan ini kan bersifat umum, jadi ya perlu kita lebih cermati dulu yang mana yang dimaksud kias yang tidak diperbolehkan. Itu saya kira untuk pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan kejelasan kepada kita semuanya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.